sampai di Jawa Timur gimana? Agak kacau. Tapin. Ini udah mulai biru tuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di cerita motoran alias touring dari Jakarta menuju Jawa Timur. Setelah 7 purnama vakum dari aktivitas touring, akhirnya hari ini 15 Maret 2026, saya punya kesempatan untuk kembali menyusuri jalur Pantura, melintasi berbagai kota dan provinsi hingga tiba di Jawa Timur. Rencananya Gunung Bromo akan menjadi titik akhir dari perjalanan ke timur kali ini. Rute kali ini dimulai dari sudut berangkat yaitu Pamulang, Tangerang Selatan menuju titik henti pertama yaitu di Cibitung, Bekasi. Di sana saya sudah janjian dengan Yoga, dia sudah menanti di sana untuk kita bareng-bareng menuju ke timur. Dari Cibitung kami akan memacu kendaraan menyusuri jalur Pantura hingga ke titik henti kedua yaitu Tegal. Di sana kami akan rehat dulu beberapa jam, lalu paginya kami akan melanjutkan perjalanan hingga di titik henti ketiga yaitu di Purwodadi. Di sana kami akan menumpang dan menginap di rumah salah seorang sahabat, Bintang namanya. Lalu paginya di tanggal 17 kami akan menghabiskan sisa jarak menuju Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo. Bagi saya Gunung Bromo adalah titik akhir paling timur dari perjalanan kali ini. Tapi bagi Yoga, Gunung Bromo menjadi titik kesekian karena setelah dari situ dia akan lanjut sedikit lagi menuju Banyuwangi dan menyeberang ke Pulau Bali. Nah, sementara saya dari Gunung Bromo ini saya akan putar balik ke arah barat, namun singgah dulu untuk menginap di Tulung Agung di rumah orang tua. Nah, besoknya baru berangkat lagi tanpa ragu ke arah barat alias pulang. Touring kali ini agak beda sih rasanya ya, karena saya harus meninggalkan istri di rumah. Sebetulnya saya mau ajak sih, tapi apa boleh buat dia masih punya tugas untuk mendidik generasi bangsa. Ya, terpaksa kami harus membuat jarak lagi, memupuk rindu selama 5 hari. Semoga di lain kesempatan dia bisa ikut touring bareng-bareng. Yuk ikuti terus perjalanan saya secara virtual dari titik ini ke Jawa Timur hingga kembali lagi ke titik ini. Semoga perjalanan aman, lancar, tanpa kendala. Kopi adalah jiwa. Coffee is me, Pak. Coffee is soul. Coffee is soul. Jadi kan Purwodadi Solo kan dekat kan. Jadi paling sejam 2 jam lah. Omongan mengantuk. Omongan mengantuk. Karena kopi adalah seni. Kopi adalah seni. By Bintang. Seni itu diledakan, Pak. Seni itu diledakan, Pak. Ini darah kamu. Americano. Oke, kita sekarang mau berangkat ke Bali. Ke Bromo. Ya nggak tahu nyampe atau nggak nyampelnya. Nyampe. Jadi kok 7 jam lagi. 8 jam. 8 kali Pak ini. Sampai istirahat ya? Siang soalnya. 8 jam lah. Kira-kira nyampe nanti jam 9 lah. Jangan dong. 9 pagi. Terbang. Oke, nanti kita lihat di jalan. Update lagi. Terima kasih untuk Mas Bintang menonton.
Kami sudah berkendara selama 1 atau 2 jam dan sekarang kami sudah tiba di Tugu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami tidak lupa untuk menandai jejak. Kenapa? Main kok jauh amat. Jawa. Jauh amat. Kini kami sah melintas di jalur Jawa Timur. Nah, jalur ini itu agak menegangkan, tapi sekaligus menyenangkan. Apalagi melintasnya di pagi hari. Cuaca masih sejuk, matahari belum terasa menyakiti. Sekarang jam 10, jadi sekitar 15 atau 20 menit yang lalu berhenti di SPBU Kedung Songko, daerah Nganjuk. Jadi kami ngerehat dulu sebentar karena agak ngantuk lalu agak mules, jadi kita ke toilet. Ya sekitar setengah jam lagi lah nanti kita akan berangkat lagi ke Bromo, sekitar 130-an kilometer lagi ya, 2 jam 3 jam ya. Atau 3 jam lebih, nggak tahu, nanti kita lihat. Oke. Berangkat.
Akhirnya kami tiba juga di Kota Malang. Tadi rencananya kami mau rehat panjang di sini mengingat kami belum makan siang. Tapi setelah mempertimbangkan waktu juga mengamati cuaca yang kini sudah menunjukkan tanda-tanda kesenduan, akhirnya kami putuskan untuk lanjut dulu ke area wisata. Karena nanggung, dari sini tinggal 30 menitan lagi kami akan tiba di pintu loket wisata Bromo. Agak kacau. Tapi rencana manusia kadang berbenturan dengan kehendak semesta. Di tengah perjalanan, kami dilanda hujan tipis-tipis. Mau tidak mau, kami harus berhenti dan menunggu cuaca membaik. Harusnya 2:30, tapi karena hujan kita neduh dulu. Dan memang lalu lintas tadi agak padat juga. Ya udahlah. Ini adalah mie gelas, Mie piring. yang ditaruh dalam mangkok. Ini untuk berarti. Rumah nenek. Tetap semangat nih, Pak. Tetap semangat Pak, harus Pak. Rumah kakek. Pakai plastik, Bro. Tapi sampai jam 15 ini cuaca tidak kunjung membaik. Maka kami putuskan untuk jalan pelan-pelan dulu. Karena kalau ditunggu, khawatirnya kami akan sampai di area wisata malam sudah mendekat. Akhirnya kami pun tiba di loket wisata Gunung Bromo. Harusnya dari sini nggak begitu jauh. Kira-kira 30 menit lagi kami akan tiba di area pasir berbisik. Tapi mulai dari titik ini jalanan berada pada level ekstrim. Naik, turun, berkelok-kelok, bikin energi terkuras. Apalagi hujan begini, daya tahan dan konsentrasi mesti dalam performa maksimal. Ini adalah salah satu ujian touring motor. Kalau cuaca panas ya gerah, tapi kalau hujan pasti kedinginan. Semesta seolah nggak peduli. Tapi bukan begitu sebetulnya, kitalah yang mesti menyesuaikan diri di berbagai keadaan. Justru disitulah letak serunya kalau touring motor. Dalam berbagai situasi kita diajak untuk belajar dan juga berlatih menata hati, mental, berpikir positif dan memaknai hal-hal kecil supaya kita dapat menikmati setiap momen dalam perjalanan. Karena sebenarnya touring itu tidak hanya soal tujuan, tapi soal proses perjalanan yang perlu dimaknai dan dinikmati. Bukankah sebetulnya hidup juga demikian? Ada kalanya hidup berada pada musim penuh suka dan tawa, tapi ada waktunya juga hidup membawa kita pada keadaan serba sulit, dalam keadaan duka dan juga lara. Dalam keadaan semacam itu, waktu tak pernah berhenti. Ia terus berdetik dan berdetak, memaksa kita untuk tetap melangkah apapun yang sedang terjadi. Mau tidak mau, kita diajak untuk berdamai dengan situasi dan menemukan makna dalam tiap langkah kehidupan. Setelah menempuh perjalanan panjang sekitar 800 km, melintasi berbagai jalur, mengalami berbagai situasi, merasa lelah dan gerah, suka dan tawa, akhirnya kami pun menjejak di pasir berbisik Gunung Bromo.
の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる Akhirnya kesini untuk kedua kalinya. Pertama kali di tahun 2022 bareng 3 orang. Terus tahun ini 2026 bersama Yoga. Apa, Pak? Mantap. Kenapa? Oke. Oke. Untuk pengalaman pertama kesini tuh cerah terus jadi kelihatan kontras antara hijau biru langit, ada putih pasirnya nggak segelap ini, agak abu-abu. Nah sekarang nih kita disuguhkan pemandangan yang berbeda, kabut-kabut, mendung-mendung yang mengandung rindu. Jadi ada kabut-kabut. Oke, sampai di sini cerita perjalanan dari Pamulang ke Gunung Bromo. Sekarang cuacanya juga udah lebih cerah dan semoga nanti di bawah cuacanya juga cerah, jadi turunnya lebih lancar. Nah, jadi setelah dari sini aku ke Malang dulu, mungkin rehat, makan, buka dulu, terus lanjut ke Ngunut, Tulungagung. Dari Malang itu sekitar 90 kilo lah. Menyenangkan ya, 2 kali di Bromo, nggak menyesal, dan mungkin suatu saat akan kesini lagi bersama Stephen. bersama istri, dan mungkin juga nanti ada yang cilik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Kita ajak untuk bermain pasir di sini. Masa bapaknya main pasir, anaknya nggak main pasir ya kan? Oke, sampai ketemu lagi, Pak. Oh iya. Tentunya Pak, kau benar berkabar ya. Terima kasih, Pak. Selain tanda persahabatan bagai kepompong, rangkulan ini sekaligus menandai akhir dari kebersamaan kami. Yoga ke Bali, saya kembali. Yoga sudah memantapkan hati mencari inspirasi di pantai-pantai Bali bersama turis-turis dari Turki. Nah, sementara saya mesti menengok orang tua di Tulungagung. Ya again, ini aku tuh udah berapa kali pun ke Bromo masih suka aja, jadi ya siapapun ke Bromo lagi ajak aku mau kok guys. And of all the harm that e'er I've done, Oke, arah balik, guys. it was to none but Ini sekarang udah cerah banget. and all Langitnya udah mulai biru tuh. Langitnya udah mulai biru. Kabut-kabut sudah lenyap. I can't recall. Bawahnya juga sudah bergembira ria. Sekarang kita balik kanan. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and Ini bukan pertama kalinya saya bermanuver di jalur pasir Gunung Bromo ini. Sekitar 4 tahun yang lalu, atau tepatnya di tahun 2022, saya pernah kesini. Bedanya waktu itu cuaca cerah sekali, sehingga berbagai panorama dan keindahan gunung ini nampak dari berbagai sudut. Nah, di tahun ini, saya ternyata berkesempatan untuk mengalami keindahan Bromo dari sudut pandang yang berbeda, yaitu ketika gunung ini diselimuti kabut dan ditudungi oleh awan-awan sendu. Gunung Bromo tetaplah Gunung Bromo.
Indah, otentik, magis. Keindahannya tampak dalam dua versi, terang ataupun mendung, cerah maupun berkabut. Keduanya indah, keduanya sama-sama memancarkan auranya yang paling purba. Berkendara di atas pasir berbisik yang dikitari oleh tebing-tebing tinggi ini mengingatkan saya pada Sang Pencipta kehidupan. Dengan tangan yang ajaib, Dia merancang dan membentuk seluruh semesta berikut dengan tatanan yang tak dapat dikendalikan apalagi dipahami sepenuhnya oleh manusia. Luar biasa, Tuhan, Sang Seniman Pelukis Semesta. Ingin sekali rasanya mendirikan tenda dan tinggal lebih lama di tempat ini. Sayangnya waktu harus menjadi pemisah. Barangkali hanya sekitar 1 jam kami berada di sini dan cukuplah untuk mengisi energi batin. Terima kasih Bromo, terima kasih sudah menyapa dalam kabut, embun dan dingin. Suatu saat nanti aku akan datang kembali, pastinya dengan cerita dan orang yang baru. That e'er I've had, they're sorry for my going away, and of all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay, but since it into my lot that I should rise and you should not. Oh, gently rise and softly come. Good night and God be with you all. So fill to me Selamat malam teman-teman semua. Sekarang saya masih ada di Malang. Jadi tadi kan rencananya mau langsung gas dari Gunung Bromo itu ke Ngunut Tulungagung. Tapi itu hanya jadi rencana. Nah, sekarang saya ada di Red Doors Syariah di area Malang. Jadi tadi itu pas berangkat ke Gunung Bromo, di pertengahan jalan kami kehujanan, jadi harus pakai mantel. Sampai di atas juga masih hujan, masih dingin, kabut dan lain-lain, agak menggigil. Lalu turun pun aku nggak ganti baju, terus jas hujannya masih kepake sampai turun ke bawah. Jadi pas mau nerus kok badan rasanya menggigil. Akhirnya putuskan untuk nyari penginapan aja. Besok lanjut lagi. Yang penting hari ini istirahat dulu. Juga ada beberapa tugas atau kerjaan yang harus dikerjakan, dikerjain sampai selesai. Jadi besok jalannya jauh lebih tenang gitu ya, nggak mikirin kerjaan. Nah, ini saya mau ngeliatin dulu nih kondisi kamar Red Doors Syariah near exit tol. Jadi ini tuh harganya 100-an ribu ya, 100-an ribu, dan menurutku ini murah dengan fasilitas yang lumayan ya. Ini kan kasurnya nyaman juga, ada AC-nya, TV-nya nih, bukan sekedar gimmick ini bisa hidup. Tuh ada channel-channelnya, ada air panasnya cuy, bersih, rapi, wangi, jadi nyaman lah. 100 ribuan loh. Oke, recommended lah. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Ada badan hukumnya.
Oh gitu Pak. Iya. Kalau Bapak mengetuai yang Mojosari. Mojokerto. Member paling tua. Dapat. Widih, Iya. ini semua klub ya Pak? Ya. 72 tahun. 2 tahun yang lalu. yang lalu. 3 tahun. Ya. Mantap. Oke Pak, sampai ketemu lagi Pak. Jadi ya. Siap siap. Ya Pak. Selamat pagi teman-teman, hari ini tanggal 17 Maret 2026. Lepas dari penginapan tadi, saya langsung mengarah ke Ngunut Tulung Agung. Jadi saya lewat selatan, nanti lewat ke Panjen, kemudian Wulingi, Blitar, sampai ke Tulung Agung. Jaraknya kira-kira 97 km. Kalau lancar 2 jam, atau mungkin kalau lama sambil istirahat, atau kalau ada ngantuk-ngantuknya dan mesti berhenti, belum lagi kalau hujan ya mungkin maksimal 3 jam perjalanan. Sekarang jam 11.20, karena tadi pagi belum sarapan, jadi saya mau cari warung-warung makan dulu nih untuk ngisi perut. Jadi digabung ya, sarapan sama makan siangnya jadi satu. Sebelum lanjut kita sarapan dulu, ada bebek, nasi, sambal, lalapan, sama kopi kerupuk. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Tocino d'amor. Ternyata waktu yang saya habiskan untuk makan siang dan ngopi itu adalah 1,5 jam. Jadi sekarang jam 1:30. Jadi cepat-cepat aja kita bergegas dan langsung cus. Hujan rek. Baru 15 menit berkendara hujan turun. Dan sekarang hujannya sudah hampir 30 menit. Jadi saya putuskan untuk pakai jas hujan aja dan jalan pelan-pelan. Hujan rek, hujan rek. Salah satu hal yang saya suka kalau lagi touring yaitu melintas di daerah atau di desa-desa. Nih kalau teman-teman lihat di desa bagian selatan Blitar ini, rumah-rumah warga di kiri kanan, jalanan rapi, bersih, memancarkan aura kesahajaan atau kesederhanaan. Adem sekali ngelihatnya. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di Ngunut Tulung Agung. Puji Tuhan perjalanan lancar dari Malang sampai ke tempat ini. Tidak ada hambatan yang begitu berarti.
Hanya tadi tersendat karena hujan, tapi bisa diatasi dengan baik. Jadi rencananya untuk hari ini saya akan menginap dulu di rumah orang tua, dan besok baru kita lanjutkan perjalanan Salatiga, Semarang, Tegal hingga ke Pamulang.